Yo, halo. Balik lagi bersama kami, Darker Rastis. Di konten kali ini, kami akan menceritakan film karya David Gordon Green berjudul Halloween Kills. Beberapa waktu setelah Laurie Strode, putrinya Karen, dan cucu perempuannya Allison meninggalkan monster bertopeng Michael Myers, dikurung dan dibakar di ruang bawah tanah, ia masih hidup berkat bantuan tanpa sengaja dari orang lain. Dan sudah pasti Michael Myers akan mencari mereka beserta mangsa-mangsa selanjutnya. Kira-kira bakal sesadis apa Michael Myers di film Halloween-nya kali ini? Langsung aja masuk ke ceritanya. Di awal film kita langsung dipertontonkan dengan hal yang menakjubkan. Seorang waria bernama Bunny menelpon salah seorang temannya yang bernama Oscar. Setelah jauh berjalan, kini Bunny menemukan seorang polisi paruh baya bernama Hawkins sedang berceceran darah. Dengan keadaannya yang sekarat, beliau sempat menceritakan ke kita tentang masa mudanya. Saat itu malam Halloween tahun 1978 di kota Haddonfield. Hawkins mengejar sesosok pria bertopeng yang membunuh para remaja, tapi pria bertopeng itu menghilang begitu saja di hadapannya. Selain Hawkins, masih ada beberapa polisi daerah setempat yang ikut mengejarnya. Mereka semua sama sekali tidak menemukan keberadaan si pria bertopeng tersebut. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpencar melakukan pencarian. Dalam perjalanan, McCabe yang merupakan salah satu teman Hawkins bercerita kepadanya kalau dulu saat ia kecil, dia sangat mengenal seseorang yang bernama Michael Myers. Dialah orang yang ada di balik topeng putih tersebut. Saat itu Michael Myers membunuh saudari kandungnya saat ia berusia 6 tahun dan menatap mayat saudarinya tersebut dengan tatapan kosong. Di sisi jalan yang berbeda, terlihat seorang anak bernama Looney sedang diledek oleh teman-temannya. Para polisi yang berpatroli pun segera memperingatkan mereka tentang keberadaan pembunuh bertopeng agar mereka segera pulang ke rumah. Apaan tuh? Looney bingung, panik ketakutan membuatnya berlari dan menghalusinasikan Michael ada di hadapannya. Beruntung Hawkins dan McCabe ada di sana menyadarkan Looney. Spontan ia pun memanggil pria bertopeng tadi dengan sebutan. Kejadian tersebut tepat berada di depan rumah awal terjadinya tragedi. Inilah dia, rumah kediaman keluarga Myers. Hawkins dan McCabe segera memutuskan untuk masuk memeriksa rumah tersebut bersama-sama. Setelah berkeliling dari lantai ke lantai, mereka berdua tidak menemukan siapapun selain bangkai anjing. Tapi secara tiba-tiba pria bertopeng menyerang McCabe. Ya, Hawkins emang datang, tapi dia tidak banyak membantu. Bukannya menembak Michael Myers, ia malah membunuh temannya sendiri. Bukannya Michael yang membunuh McCabe, melainkan Hawkins lah pelakunya. Dan di waktu yang bersamaan, semua anggota polisi datang mengepung Michael Myers. Enak juga ketek gua. Kita kembali ke saat ini, malam Halloween tahun 2018. Banyak orang yang merayakannya bersama suami ataupun istri mereka masing-masing. Dan juga ada yang merayakan perayaan tersebut bersama teman-temannya. Seperti salah satu orang yang masih hidup sampai saat itu, Looney. Ia bersama Tommy, salah seorang pria yang dulu berhasil selamat dari kecaman pembunuh brutal Michael Myers. Di sana juga ada Annie dan Marion. Keberadaan mereka untuk mengajak semua orang bersama-sama mengenang para korban yang telah dibunuh Michael Myers. Yang mana di saat ini Allison, Laurie, dan Karen harusnya berhasil menjebak Michael Myers di dalam kobaran api rumah mereka.
Tetapi sayang, petugas pemadam kebakaran dengan sigap menjalankan kewajiban mereka, dan tanpa disangka siapapun, Michael Myers berhasil keluar dengan selamat. Setelah membunuh 2 petugas pemadam kebakaran serta membantai semua petugas yang ada di hadapannya. Mereka bertiga selamat sampai ke rumah sakit dan Laurie segera mendapatkan operasi intensif. Sementara itu, Michael Myers yang berhasil selamat segera mendatangi para tetangga Laura, sepasang suami istri yang sudah lanjut usia, dan membantai mereka berdua dengan cepat dan mantap. Saat ini, Looney mendapat telepon dari anaknya yang di awal film tadi melihat Hawkins terluka parah dan segera menolongnya. Selain Hawkins, juga ada polisi lain bersama para petugas pemadam kebakaran menjadi korban pembantaian, dan berita tersebut pun segera menyebar ke berbagai media, ditonton oleh orang-orang yang berada di dalam bar, termasuk para korban yang terbantai di rumah mereka. Tommy tahu nih, kalau nggak ada lagi selain Michael Myers yang bisa melakukan pembunuhan seperti itu. Selagi mereka sibuk menonton berita, sepasang dokter dan suster menyadari kehadiran Michael Myers di dalam mobil mereka. Tommy yang mendengar laporan tersebut pun segera mengajak orang yang ada di dalam bar untuk mencoba menyerangnya bersama-sama. Tapi lagi-lagi, ia berhasil kabur menggunakan mobil lalu menabrakkannya. Sementara itu, di kota Haddonfield, tepatnya berletak di bekas kediaman Michael Myers, 2 orang bernama John menempati rumah tersebut. Selain Laurie, Hawkins juga dibawa ke rumah sakit yang sama dengannya. Para polisi dan detektif pun ikut untuk memberitahu Allison dan Karen tentang kebenaran Michael Myers yang masih hidup. Bonnie juga ada di sana. Ia berencana bersama ayahnya dan gengan Tommy untuk memburu Michael Myers. Tapi sebelum itu, semua pihak berwajib harus berkumpul dan juga memastikan keamanan Laurie di ruangannya. Karena emang udah dari awal kalau Michael Myers mengincar nyawa Laurie. Namun layaknya seorang ibu, Karen tentu melarang anaknya Allison berbuat nekat. Ia diperintah untuk menemani neneknya yang sedang terbaring di ruang penyembuhan. Looney dan Tommy datang membawa semua persenjataan yang mereka punya. Kemudian orang-orang yang ada di bar juga ikut bersama mereka, termasuk Allison. Setelah 40 tahun Michael Myers memburu keluarganya dan warga kota, sekarang giliran mereka untuk memburu Michael Myers. Mereka semua mulai berkeliling kota, memperingatkan warga lemah untuk tetap di dalam rumah, lalu menyisir ke setiap tempat. Karena ini merupakan malam Halloween, masih ada beberapa bocah sedang menunggu teman mereka mengambil sekantung permen. Di sanalah Michael Myers muncul sambil membawa kepala teman mereka yang sudah buntung. Lindsay yang meninggalkan Marion bersama Vanessa dan Bob di mobil harus menjadi orang selanjutnya yang terkena serangan. Lindsay datang setelah lama mengarungi sekantung batu bata untuk menghajar Michael Myers. Meski usahanya sangat sia-sia, beruntung ia masih bisa berhasil kabur untuk bersembunyi dari kejaran Michael Myers. Laurie telah sadar. Karen belum memberitahu kalau Michael Myers masih hidup dan sedang diburu oleh orang kota, termasuk Allison cucunya bersama Bunny dan Looney saat ini.
Mereka semua juga baru mendapati mobil Leslie yang ditemukan Tommy penuh dengan bercakan darah. Mayat mereka semua dipindahkan oleh Michael Myers ke tempat yang berbeda. Hanya tersisa Leslie seorang diri, masih hidup lemas dengan penuh ketakutan. Tommy pun segera membawanya ke rumah sakit. Di sana semua orang sedang panik ketakutan dengan teror yang dibuat oleh Michael Myers. Banyak yang menganggap anggota keluarganya mati atau terluka akibat teror tersebut. Kemudian Tommy pun semakin memanaskan suasana dengan mengajak semua orang bergabung bersamanya, membalas Michael Myers untuk dieksekusi malam ini bersama-sama. Tommy juga memberitahu kebenaran tersebut kepada Laurie, dan dengan senang hati Laurie akan menunjukkan jati dirinya sebagai tumbal, memancing Michael Myers keluar untuk memburunya. Dua John sedang menikmati film mereka dengan sebotol madu di tangan. Sebuah ketukan pintu terdengar dari depan dan belakang. Para John yang menganggap kalau itu adalah ulah anak-anak segera mengecek keluar rumah. Tapi setelah melihat bercak darah di kusen pintu, barulah mereka sadar jika ada seseorang di rumah mereka. Mereka mulai menyisir ke setiap bagian rumah, lalu mengalami malam terakhir mereka di sana. Kericuhan yang terjadi di rumah sakit saat ini menjadi semakin ricuh. Semua orang melihat fokus kepada seorang pria paruh baya yang mereka kira Michael Myers, datang langsung ke rumah sakit lalu mengejarnya. Tapi Laurie dan Karen tahu nih kalau dia tuh bukan Michael Myers. Dengan lukanya yang kembali terbuka, Laurie terpaksa kembali ke ruang perawatan. Di sanalah Hawkins menceritakan kepada Laurie kalau penyebab Michael Myers hidup adalah kesalahannya, yang mana saat itu dia tidak langsung menghabisi nyawa Michael Myers. Ellison mencoba untuk menolong pria tadi, tapi kemarahan orang-orang dan ketidaktahuan mereka membuatnya tidak memiliki pilihan lain selain semua orang baru menyadari kesalahan sosok Michael Myers. Hal kayak begini sama aja dah, mereka tuh kayak nggak ada bedanya dengan ngebunuh orang yang tidak bersalah. Hawkins juga tahu kalau dia tuh seorang dokter psikologisnya Michael Myers. Ia juga mulai mengerti kalau Michael Myers sering menatap ke kaca untuk melihat betapa hewan dirinya. Tommy menyadari kesalahannya. Dia ingin menebusnya dengan menemukan keberadaan Michael Myers bersama Karen, seperti yang dilakukan oleh Ellison, Bonnie, dan Looney. Mereka sudah menemukan pola serangan Michael Myers dan segera pergi menuju ke rumahnya. Secara perlahan tapi pasti, Lonnie memasuki rumah tersebut, disusul oleh Ellison dan Bonnie. Mencari ke setiap ruang, lalu menemukan kedua John sudah tewas memilukan. Gak tinggal diem, kekuatan pria Ellison keluar melawan Michael Myers. Karen datang di waktu yang sangat terlambat. Meski ia berhasil menancapkan garpu taman dan melihat wajah asli Michael Myers, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain berlari. Rencana Karen menjebak Michael Myers berhasil. Selain kita sebagai penonton, semua orang bisa melihat wajahnya secara langsung. Michael Myers sama sekali tidak bergeming atau mengeluarkan suara sedikit pun.
Semakin banyak ia membunuh, semakin banyak ia melampaui semua orang yang mengejarnya, semakin kuat dirinya, dan mungkin menjadi makhluk yang mustahil untuk dikalahkan, membuat semua orang takut. Itulah kutukan yang dimiliki Michael Myers. Kalau dia tidak dihentikan malam ini, mungkin malam selanjutnya atau malam Halloween tahun depan, Michael Myers akan kembali membunuh semua orang. Laurie tahu akan resiko tersebut, dan ia mengetahui jika semua orang yang mengejarnya telah gagal. Ia pun memutuskan untuk langsung mendatangi Michael Myers seorang diri. Kemudian film pun selesai. Overall, Halloween Kills menawarkan cerita yang cukup menegangkan dan mengerikan dengan banyak adegan pembunuhan. Jika kalian merasa nyaman kayak gua dalam menyaksikan film trial slasher yang penuh pertumpahan darah kayak gini, film produksi Universal Pictures ini patut dah buat ditonton. By the way, Halloween Kills udah tayang ya sejak 20 Oktober 2021. Selain itu, Dark Rastis juga bisa memetik sebuah pelajaran. Gini, berilah kekuatan sekuat baja untuk menghadapi dunia ini dan untuk melayani dunia ini. Berilah kesabaran seluas angkasa untuk mengatasi siksaan ini dan untuk melupakan derita ini. Berilah kemampuan sekuat Garuda untuk melawan kekejaman ini dan untuk menolak penindasan ini. Dan berilah perasaan selembut sutra untuk menjaga peradaban ini dan untuk mempertahankan kemanusiaan ini. Anjay, nggak salah sih itu sebenarnya. Kami menghimbau bahwasanya film ini bukan untuk menjadi inspirasi bagi kalian melakukan hal yang serupa. Semoga kejadian seperti ini juga nggak terjadi sama sekali di masa kita atau masa mendatang. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton konten kami, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terakhir, kami berharap semoga hari-hari yang kalian jalani jadi menyeramkan. Alhamdulillah.